Hai, Assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki. Amin. Tak ada yang menyangka sebuah pertengkaran kecil di dapur hanya karena bakso yang gosong berujung pada tragedi yang memilukan. Seorang gadis muda yang dikenal cantik, ceria, dan penuh semangat justru ditemukan dalam keadaan yang tak lagi dikenali setelah 6 bulan dinyatakan hilang. Siapa dia dan apa yang sebenarnya terjadi di kamar kos itu? Kisah ini bukan hanya soal cinta yang salah arah, tapi juga tentang bagaimana keheningan bisa menyimpan rahasia paling gelap. Inilah cerita lengkapnya. Di Dusun Sumberadi, Sleman, tinggal seorang perempuan muda bernama Enggal Dika Puspita. Usianya 23 tahun. Dika dikenal ramah, ceria, dan mandiri. Ia bekerja keras demi masa depan, tak ingin membebani kedua orang tuanya. Ia adalah anak tunggal dari Pak Didik dan Bu Eka, keluarga sederhana yang sangat menyayanginya. Hubungan mereka begitu dekat, nyaris tak ada rahasia. Setelah lulus sekolah, Dika memutuskan untuk merantau ke Bantul demi mencari pekerjaan dan hidup lebih mandiri. Di sanalah ia menyewa kamar kos kecil di daerah Manding yang jauh dari keluarganya tapi dekat dengan cita-citanya. Suatu hari Dika bertemu dengan seorang pria bernama M. Raffi Ramadan, 24 tahun, lewat media sosial. Dan ternyata hubungan itu berjalan cepat. Mereka lalu memutuskan untuk tinggal bersama di kos Manding sejak tahun 2020. Raffi tak punya pekerjaan tetap. Ia dikenal pendiam dan emosinya naik turun. Dika tetap bertahan, berharap semuanya akan membaik. Tapi cinta sering membuat orang mengabaikan tanda bahaya. 24 September 2024, hari itu Dika bertengkar dengan Raffi. Masalahnya tampak sepele. Bakso goreng yang dianggap terlalu lama dimasak, alias baksonya menjadi gosong. Suara Raffi tiba-tiba meninggi, tersulut emosi. Dalam kondisi mental yang tidak stabil, ia pun kehilangan kendali atas dirinya. Dan satu tindakan impulsif mengubah segalanya. Saat kesadarannya kembali, ternyata Dika sang kekasih sudah tak bergerak. Raffi kemudian panik, tapi dia tak menelpon siapapun. Dia hanya duduk dan menyadari bahwa hidupnya berubah dalam sekejap. Yang dilakukan Raffi berikutnya bukanlah penyesalan. Dia tidak menyerahkan diri dan juga tidak memberitahu keluarga Dika. Ia justru memilih menyembunyikan kenyataan, menyembunyikan kebenaran. Tubuh Dika ia tutupi dengan mantel panjang, dibiarkan tergeletak di sudut kamar kos yang pengap dan juga tertutup rapat. Setiap hari bau menyengat pun kian terasa, tapi Raffi hanya diam, seperti tak terjadi apa-apa. Ketika bau itu mulai tak tertahankan dan tetangga mulai bertanya-tanya, Raffi pergi dari kos tersebut. Ia lalu menumpang tinggal di rumah temannya. Namun tubuh Dika tetap ia tinggalkan di kamar kos itu. 2 minggu kemudian saat masa kontrakan habis, Raffi pun kembali. Ia masuk ke kamar yang sudah berubah menjadi sunyi dan juga pekat. Dan di sana ia membungkus tubuh Dika dengan kantong plastik besar berwarna hitam. Malam itu, dengan motor dan hatinya yang dingin, ia membawa tubuh Dika ke rumah orang tuanya di Donotirto, Kretek. Bukan untuk dimakamkan, bukan untuk disucikan, tapi untuk disembunyikan. Di kamar belakang, tubuh Dika disimpan diam-diam, tak disentuh, tak dilihat, hanya dibiarkan membusuk dalam gelap, seolah-olah tidak pernah ada. Tak terasa 6 bulan berlalu, dan itulah waktu yang dibutuhkan oleh Raffi untuk berpura-pura menjalani hidup normal.
6 bulan hidup bersama kebohongan Raffi yang paling kelam. Sementara itu di sisi lain, keluarga Dika menjalani hari-hari yang penuh tanda tanya. Bu Eka terus mengirim pesan ke ponsel Dika, namun tak pernah dibalas. Mereka awalnya mencoba tenang, tapi naluri seorang ibu tak pernah salah. Hari demi hari dilalui dengan doa dan juga harapan, tapi Dika tak juga memberi kabar. Tidak ada suara, tak ada tanda, hanya sunyi yang semakin pekat. Setelah beberapa bulan mereka melapor ke polisi, tidak ada petunjuk. Sampai akhirnya motor milik Dika terlihat digunakan oleh Raffi. Polisi kemudian mulai mengamati, dan lingkungan pun mulai bicara, serta titik terang mulai muncul. Polisi kemudian mendatangi rumah orang tua Raffi yang berada di Kretek, Bantul. Mereka menyisiri seluruh ruangan hingga menemukan kamar yang tertutup tirai. Di dalamnya, bau menyengat pun memandu mereka ke sebuah kantong yang cukup besar. Saat dibuka, mereka menemukan tubuh manusia yang telah berubah bentuk. Raffi tidak lagi membantah dan dia pun mengangguk serta mengaku bahwa ya, itu adalah tubuh Dika. Polisi kemudian mengamankan lokasi, membawa tubuh tersebut untuk diidentifikasi. Dan ternyata hasil tes forensik dan DNA mengkonfirmasi bahwa benar itu adalah tubuh Dika. Raffi kemudian ditahan dan dijerat dengan pasal pidana berat. Di konferensi pers, dia hanya tertunduk, tak ada air mata, hanya raut kosong. Bu Eka memeluk foto Dika setiap malam, menangis dalam diam. Harapan yang selama ini ia genggam runtuh tanpa sisa. Kisah ini bukan hanya sekedar tragedi. Ia menjadi peringatan bahwa cinta tanpa kendali bisa menjadi jebakan yang sunyi dan mematikan. Bila kamu berada dalam hubungan yang membuatmu takut, ingatlah, keluar bukanlah kelemahan, itu adalah keberanian. Untuk Dika, semoga kamu tenang di tempat yang lebih baik. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita nyata berikutnya di channel Rikaro. Sampai jumpa dan tetap waspada. Bye-bye.